Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an. Saudara ketua dan seluruh pengurus beserta imam besar Masjid Al-Munawwarah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, selanjutnya mudah-mudahan kita ini duduknya kita sedang ada di taman-taman surga. Walaupun pada lahiriahnya kita duduk di Masjid Al-Munawwarah, sungguh kita ini sedang duduk di taman surga. Nabi bilang taman surga di dunia cuma dua saja. Pertama itu halaqatuz zikir, satu majelis yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah majelisnya. Yang kedua Nabi bilang apa? Ma baina baiti wa mimbari, yaitu antara rumahku dan mimbarku. Itulah taman surga. Dalam bahasa Arab taman itu raudhah, raudatul jannah, yaitu taman-taman surga. Kemudian nanti di akhirat pun ada dua taman surga. Pertama sekali di kubur. Kubur itu kita sering berdoa, Allahumma ja'al qabarahu raudatam min riyadil jannah. Jadi dalam taman itu betul-betul dalam kubur itu ada taman surga. Insyaallah nanti mudah-mudahan kalau kita sudah jadi ahli kubur, kita akan merasakan taman surga atau hubram minan nar. Na'udzubillah. Taman surga itu macam mana? Orang yang biasa duduk di taman surga di dunia insya Allah tidak akan jauh daripada taman surga di dalam kubur. Jadi taman surga di dalam kubur itu dikatakan orang yang duduk dalam kubur itu nanti itu seperti pengantin baru. Macam mana malam pengantin baru? Malam pengantin baru itu Masya Allah, andaikan malam itu panjang, maka malam itu kita bermohon untuk panjang. Tapi putaran jam sama juga, hanya 12 jam waktunya malam. Tapi karena nikmatnya malam pengantin baru itu, kita ini ingin malam itu jadi panjang. Jadi begitulah rupanya kalau kita ini Masya Allah tidurnya seperti pengantin baru, begitulah nanti kita dikubur. Tahu-tahu bangun trompet sangkakala sudah ditiupkan. Tidak panjang-panjang waktunya. Jadi kalau tidak nanti bagaimana orang zaman Nabi Adam? Orang berpuluh ribu tahun dulu tidur dalam kubur. Tentu capek sekali. Dengan orang yang mati menjelang kiamat, macam enak saja dia. Tidak. Orang beriman akan enak. Orang yang biasa duduk dulu di taman surga akan enak, tapi orang yang jauh dari taman surga di sana tidak akan enak kehidupannya. Tidak ada perbandingannya. Semoga kita ini menjadi ahli taman surga nanti di akhirat. Surga yang sebetulnya surga di dalam kubur dan surga taman surga Jannatun Na'im. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mungkin ada 3 bulan saya tidak masuk. Jadi saya bagi ceritalah dulu. Kaji ini kan sudah biasa. Kalau dulu kami belajar di pesantren, itu kiainya itu cerita dulu. Ibarat makan, menu pembukaannya. Sebetulnya kita salah dalam makan ini. Makan buah katanya cuci mulut, dimakan di belakang. Tapi sebetulnya yang higienis, yang sunnah lagi adalah makan buah di awal makan.
Itu yang sebetulnya, bukan setelah. Kalau Nabi dulu cara makannya minum dulu. Bismillah. Ini saya minum memang haus. Tapi yang kedua saya ingin mempraktekkan cara Nabi itu. Jadi kalau Nabi minum, Bismillah. Sekali. Bismillah. 2 kali. Bismillah. Alhamdulillah hilang hausnya. Jadi Nabi minum 3 kali. Kalau didenguk terus sekaligus habis, itu akan mudah kena sakit paru-paru. Kadang-kadang kalau kita haus, buka kulkas ngok sampai 1 botol itu habis. Haus, tapi hilang sunnahnya. Hilang sunnahnya. Jadi menu pembukaan yang biasa diajarkan oleh kiai itu banyaklah kisah. Ini saya akan cerita dulu cerita yang biasa, yang pernah kita dengar lah. Ya namanya pembukaan biasa saja. Kalau kita makan itu juga kan. Makan pepaya, makan pisang, makan apel, makan pir, itu juga. Jadi ada dulu seorang kepala sekolah. Jadi pada itu waktu itu dia baru pindah tugas. Dia dimutasi ke tempat lain. Sebanyak pengalamannya pindah sekolah, maka di sekolah itu dia mendapat satu pelajaran yang luar biasa sekali, yang sangat terkesan dalam hidupnya. Apa itu? Di antara gurunya yang mengajar di sekolah itu ada satu orang perempuan. Ketika guru ini datang, dibawa oleh suaminya. Suaminya datang bawa dengan pakai Avanza yang sudah tahun 2012. Maka luar biasanya setelah sampai di sekolah, suaminya turun. Dibukakan pintunya dari luar. Istrinya pun turun dengan tersenyum, salam tangan suaminya, dia cium, maka lambai tangan, suaminya pun pergi. Masya Allah, cemburu kepala sekolah itu. Jangan kepala sekolah, kita pun cemburu kali melihatnya itu. Luar biasa. Jadi kepala sekolah itu lihat hari-hari. Maka satu hari pun dia tanya, "Ibu, sudah berapa lama menikah?" Dia bilang, "Oh Pak Kepala Sekolah, saya sudah menikah 20 tahun. Masya Allah. Sudah berapa lama suamimu memperbuat seperti itu?" "Baru setahun." "Iya, baru setahun." "Loh, kenapa demikian?" "Mobil kami rusak pintunya, Bu. Rusak pintunya, Pak," katanya. Jadi tidak bisa dapat dibuka dari dalam, terpaksa dibuka dari luar. Jadi itulah suami saya turun, katanya. Ini menu pembukaan saja lah ini. Kaji kita malam ini, Nabi SAW bilang, kalau ingin 3 perkara, langkahnya ada 4 perkara. Apa itu yang 3 perkara? Pertama sekali, kalau ingin ditolong, yunsoru. Kemudian ingin diberi rezeki terus menerus, yurzaku. Kemudian ingin diberi rahmat oleh Allah secara terus menerus, yujrabu. Maka Nabi bilang ada 4 langkah. Kalau selesai 4-4-nya, insya Allah kita uraikan. Kalau tidak nanti 1 pun atau 2, tergantung waktunya lah. Yang jelasnya ada 4 langkah supaya kita tetap ditolong Allah, tetap diberi rezeki, dan tetap dirahmati oleh Allah. Tentu kita semua ingin ditolong, ingin diberi rezeki, ingin dirahmati. Yang pertama, kata Nabi, langkahnya untuk mendapatkan 3 perkara ini adalah tubu qabla an tamutu.
bertaubatlah kamu sebelum kamu mati. Karena mati ini kita tidak tahu kapan datangnya, maka begitulah kita juga bertaubat sesering mungkin sebelum mati itu sendiri datang. Ada kadang-kadang orang lagi olahraga. Itulah olahraganya yang terakhir. Ada orang lagi berjalan. Ternyata itulah perjalanannya yang terakhir. Kita tidak tahu. Semoga akhir hayat kita nanti husnul khotimah. Allahumma amin. Ya Allah, catatlah kami semuanya ini husnul khotimah ketika Engkau panggil kami nanti keluar dari dunia ini. Jadi Nabi bilang itu, tubu qabla an tamutu, bertaubatlah kamu sebelum kamu mati. Karena mati ini kita tidak tahu kapan, maka perintah taubat itu sesering mungkin. Sebagaimana mewaspadai kita mati, maka seperti itulah kita banyaknya untuk bertaubat. Taubat ini berasal dari bahasa Arab. Taba yatubu taubatan. Artinya apa? Kembali. Kembali ke mana? Kembali ke jalan yang benar. Karena seseorang bertaubat itu, ada orang saya banyak baca tulisan juga, bertaubat itu bermula daripada penyesalan. Kalau saya pikir-pikir, bertaubat itu sebetulnya menyesal itu langkah kedua. Taubat itu datang dari mana? Pertama kali datang daripada kesadaran. Kalau orang berjalan, dia sadar jalannya itu tidak betul, maka dia akan kembali kepada yang betul. Ini yang pertama. Makanya banyak orang taubat seperti taubat makan cabai. Alah, hendak lagi makan lah, hendak lagi makan katanya. Apa hendak lagi makan? Besok makan lebih banyak lagi. Jadi banyak orang bertaubat, taubatnya seperti itu. Sekali datang ke masjid taubatnya Masya Allah, 2 minggu tidak pernah absen. Tapi 2 bulan hilang. Yang kedua, menyesal. Menyesal dia bahwa dia sudah salah. Singkatnya yang ketiga, setelah dia menyesal, maka dia membuat tindakan. Tindakan yang pertama apa? Yang pertama tindakannya adalah dia bertaubat kepada Allah. Dalam kitab fikih besar ditulis bahwa orang yang bertaubat itu disunnahkan mandi taubat. Lepas itu dia sholat taubat. Berapa rakaat semampunya? Mampu 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian yang ketiga, istighfar. Astagfirullah paling singkat. Boleh ditambah astagfirullahalazim. Tambah lagi astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ustaz dah dapat pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku minta ampun segala dosa yang telah aku perbuat. Lama sudah ya Allah aku bergelimang dalam dosa. Itu sadar itu sudah. Ya Allah ampuni aku, menyesal sudah. Ya Allah, tidak ada yang punya kasih sayang, tidak ada yang punya ampunan kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, maafkanlah saya, maafkan anak-anak saya. Ya Allah, jangan Engkau siksa saya karena lalainya saya, banyaknya dosa. Engkau adalah Maha Pengampun ya Allah. Jadi Allah itu lebih gembira kepada seseorang yang datang bertaubat daripada seorang yang pergi berjalan di padang pasir membawa kudanya
Di atas kuda dia letakkan seluruh perbekalannya, include makanan, minuman, dan perlengkapan yang lain. Kemudian ketika dia ikat kudanya itu, dia tidur, ternyata kudanya lepas. Coba kita bayangkan di padang pasir, hilang kuda perbekalan di sana. Apa dalam pikiran kita? Kecuali pikiran kita hanya pasrah, ingin menyerah. Pikiran kita akan dijemput kematian karena sudah hilang perbekalan itu. Ketika dia sudah lemas, pasrah, tidak ada apa-apa, tiba-tiba kudanya dari jauh datang. Bangganya dia luar biasa sekali. Jadi begitu gembiraannya dia datang, kudanya, Allah lebih gembira datang melihat hambanya yang apabila hamba itu datang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia menangis atau dia tersenyum? Tapi biasanya kalau ibu keluar dari rumah, tadi malam saya pergi ke Rumbai, ada orang saya lihat setengah stres. Datang dia sama ustadz di situ, mengadu bahwa istrinya sudah lari dari rumah, tidak ditahu di mana rimbanya. Kalau kira-kira bapak-bapak di sini macam mana itu? Kalau istri keluar dari rumah, adakah yang stres? Adakah yang mengucapkan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? Ada yang mengucapkan innalillah. Kalau macam kita imannya ini biasanya separuh menangis mata, separuh tidak tahulah, tidak keluar dari matanya barangkali. Jadi begitu gembiraannya dia datang, kudanya, Allah lebih gembira datang melihat hambanya yang apabila hamba itu datang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah mengenai taubat sampai di situ. Masih banyak sebetulnya kalau kita uraikan taubat ini sangat luar biasa, panjangnya luar biasa. Kemudian yang kedua, badiru bil a'malis shalihat qabla an tashgilu. Badiru bil a'malis shalihat qabla an tashgilu. Bersegeralah kepada amal soleh, antashgilu, sebelum kamu sibuk. Jadi ada beberapa amal yang disuruh segera dan ada beberapa amal yang disuruh disegerakan, lebih disegerakan. Pertama kali amal yang sangat disuruh untuk disegerakan apa? Salat apabila telah masuk waktunya. Ini kadang-kadang ini sedikit ya, kalau kita lihat masa sahabat, kita baca sejarah, fasilitas yang ada di kita ini jauh lebih lengkap. Dulu tidak ada mic di sana, Masya Allah, masjidnya pun dari kayu, tapi sholatnya sampai ke langit. Kita masjidnya pakai AC, nikmat luar biasa, tapi tidak tahu sampaikah sholat kita ke langit. Tandanya sampai sholat itu tanha anil fahsya wa munkar. Kalau rajin sholat, rajin berbohong, itu tandanya sholat belum sampai. Rajin sholatnya sampai hitam jidatnya, tapi suka menipu, itu belum sampai sholatnya. Kalau sholat luar biasa, janggut panjang, sorbannya sebesar ban Vespa, jubahnya mekar. Kalau sholat luar biasa, ketika dia berdiri saja tidak dapat bergerak-gerak, tapi masih suka menipu juga. Ini tandanya sholat belum sampai. Jadi kalau waktu sholat ini datang,
segerakan. Badiru bil a'malis shalihat. Jadi kalau sholat datang waktunya, disegerakan. Yang kedua yang perlu disegerakan itu, kalau anak gadis kita ada yang datang untuk meminang, tapi yang sepupu, maka disegerakan. Disegerakan. Jangan ditanya-tanya lagi. Kalau sudah dilihat yang sepupu, pendidikan terakhirnya di mana? Pandai tidak bahasa Inggris? Mau dia beragama, kita lihat ada tanggung jawabnya, ada penghasilannya, nikahkan. Bapak Ibu, barangkali itu saja dulu. Mohon maaf atas semua kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Allah berkahi umur kita sampai di bulan Ramadan, dan kita diberikan Allah kekuatan mengisi Ramadan ini dengan baik. Secara pribadi juga saya mohon maaf, mungkin ada tutur kata, tingkah laku, maafkanlah saya Bu, maafkan saya Pak. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang indah bagi kita. Allah jumpakan kita dengan Ramadan, dan Allah jadikan Ramadan ini adalah bulan yang menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Takwa tidak ada di baliknya kecuali surga, karena di surga semua adalah orang-orang yang bertakwa. Wal aqu minkum subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.